Saat itu murid-murid Tuhan sedang berdebat tentang siapa yang terbesar, yaitu Tuhan, pada saat terakhir dia bersama mereka sebelum meninggal. Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar, karena itu Tuhan, di bawah tekanan besar ini, segera akan ditangkap. Segera akan mengorbankan nyawanya. Dia mengajar murid-muridnya seperti ini. Penguasa dunia yang akan binasa. Ada raja dunia dan orang-orang negara di dunia. Ada raja yang menguasai mereka. Yang berkuasa menguasai mereka disebut Tuhan. Tetapi kalian jangan begitu. Di antara kalian yang terbesar harus seperti yang terendah. Pemimpin harus seperti pelayan. Apakah yang duduk di meja atau yang melayani di samping lebih besar? Apakah demikian? Bukankah yang duduk di meja yang terbesar? Tetapi aku di tengah-tengah kalian seperti pelayan. Yang terbesar harus menjadi pelayan semua orang. Seperti kemarin, Saudari Zhao Wen melihat sebuah penglihatan. Dia melihat penglihatan nasi putih yang sangat putih dan enak. Kemudian, ada mangkuk yang retak. Mangkuk retak itu adalah Saudari Zhao Huan. Kemarin dia melakukan kesalahan kecil. Lalu siapa yang memasak nasi putih itu? Ah, nasi putih itu dibuat oleh Saudara 11 Bo. Apakah nasi putih kebenaran dibuat oleh Saudara 11 Bo? Lalu untuk siapa dibuat? Dibuat untuk anak-anaknya sendiri. Dibuat untuk anggota tubuhnya sendiri. Agar mereka makan sampai kenyang. Apakah dia bersedia membuatnya? Sangat bersedia. Jadi, yang terbesar harus menjadi hamba semua orang, menjadi juru masak semua orang. Kebenaran yang sangat indah. Untuk dimakan pengantinnya sendiri. Untuk anak-anak yang matang dari dirinya sendiri. Untuk warisan ayah mereka makan. Untuk anak-anaknya makan. Agar kehidupan rohani mereka tumbuh. Jadi di sini dikatakan di antara kalian yang terbesar harus seperti yang paling rendah hati. Pemimpin harus seperti pelayan. Nah, siapa yang lebih besar? Yang melayani di samping atau yang duduk di meja? Siapa yang lebih besar? Di dunia tentu yang duduk di meja lebih besar. Tapi Tuhan berkata yang melayani adalah yang terbesar. Untuk membuat saudara-saudari makan roti kebenaran. Saudara 11 Bo berusaha keras. Tapi apakah dia pernah mengeluh? Tidak, sama sekali tidak mengeluh. Dia selalu bersyukur. Sambil bekerja dia bersyukur. Jadi kemarin Saudara 11 Bo memberikan nasihat kepada Saudari Hannah. Saudari Hannah, 11 Bo sangat mengasihimu. Kamu adalah pengantin Saudara 11 Bo. Saat kamu memasak untuk kami makan, ikutilah teladan 11 Bo. Setiap kali mengajarkan kebenaran, lakukan dengan sukacita dan kegembiraan. Jadi, Saudari Hannah, setiap kali memasak untuk kami makan, juga harus dilakukan dengan sukacita dan rasa syukur. Karena di sini dikatakan yang terbesar harus menjadi yang terendah. Pemimpin harus seperti pelayan. Pelayan di mata Tuhan itu mulia. Di mata Bapa Surgawi itu mulia. Apakah saudara-saudari yang melayani harus berkata dengan hati penuh syukur, wah, sangat diberkati, sangat diberkati. Sebagai orang yang rendah hati, seperti 11 Bo, jika seorang pemimpin agama berkata, ah, seminggu, 2 kali kebaktian, sangat melelahkan. Mereka akan berkata seminggu saya harus memimpin 2 kebaktian. Sangat melelahkan. Kalian itu. Perhatikan saya banyak. Mereka mungkin berkata begitu. Tetapi 11 Bo tidak seperti itu. 11 Bo tidak pernah mengatakan dirinya lelah mengajarkan kebenaran. Dia selalu berkata bersyukur. Bersyukur kepada Bapa. Bapa memberi karunia. Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Pengantin anak. Anak-anak baru menerima perjanjian. Permata makan adalah anugerah dari Bapa. Sikap seperti ini yang benar. Jangan mengatakan terlalu sulit hanya karena bekerja keras. Baik, kata Bapa. Coba katakan lagi tentang kesulitan. Aku akan mengambil berkatmu dan memberikannya pada orang yang bersyukur. Biarkan dia menjalankan tugas ini. Itu akan jadi masalah. Saudara-saudara ingat, telah diceritakan sebuah perumpamaan. Yaitu perumpamaan pekerja di kebun anggur. Saudara-saudara ingat atau tidak? Ah, sebenarnya yang paling awal pergi bekerja di kebun anggur. Itu sekitar jam 5 atau 6 pagi mulai bekerja di kebun anggur. Saat malam tiba. Mereka berkata, kami sudah bekerja sangat keras. Bekerja seharian penuh. Selama 10 jam. Sedangkan kelompok terakhir hanya bekerja 1 jam. Kamu memberikan upah yang sama pada mereka. Tuan itu berkata, sahabat, aku tidak merugikanmu. Ambillah emas dan perakmu. Aku tidak akan mempekerjakanmu lagi nanti. Maka, itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena dia punya kesempatan bekerja. Dia tidak bersyukur pada Tuan. Malahan berkata dengan keluhan. Kami bekerja keras dan kepanasan seperti ini tidak adil. Ah, jadi saudara Sibo menyarankan agar tetap melayani saudara-saudari dalam iman dengan sukacita. Dengan hati yang bersyukur. Menganggap saudara seperti anak tersayang. Atau anggota tubuh yang sangat dicintai dan terus bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa, anak yang rendah hati ini, engkau pakai anak ini sebagai alat yang berharga. Anak ingin menggunakan hidup ini untuk mengasihi saudara-saudara. Dan pasangan dengan karakter seperti itu berkata baik. Barang siapa punya akan diberi lebih banyak, agar dia berkelimpahan. Aku ingin memberikan lebih banyak anak-anak yang akan dirawatnya. Amin,
Semoga kemuliaan tetap tinggal bersama kita.